Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tatin Mustafa sallallahu alaihi wasallam jami'an dan muslimin adwa masyaallah tadi. Sunnah dan muslim fi bidat al-hidayah sallallahu Undumi amin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi sholli salli yafqahu qawli amma ba'du. Babu adabil wudu. Oh belum, di atas masih. Fa idza aradta al-iktisar ala ahadihima. Oh, ini lanjutannya yang kemarin ini. Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra. Wala tabul qa'iman illa an daruratin wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'. Wala tabul qa'iman, dan tidaklah buang air kecil dalam kondisi berdiri, dengan cara berdiri, illa an daruratin, kecuali darurat, wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma', dan mengumpulkan untuk beristinja di dalam menggunakan batu ataupun air, batu dan air. Yang beristinja. Fa idza aradtal iktisara ala ahdihima. Jadi katanya orang istinja itu kan bisa dilakukan menggunakan air dan menggunakan batu istinja. Fa idza aradtal iktisara ala ahdihima, tapi kalau mau mengambil salah satunya saja, fal ma'u afdaluh, menggunakan air itu ya lebih utama. Wa in tasorta ala hajari, dan jika ingin menggunakan batu, istinja menggunakan batu, fa alaika an tastamila salasata ahjarin tahiratin munasyifahin, maka menggunakan batu dengan jumlah 3 ya. Mengambil salasata ahjarin, 3 batu, tahiratin yang suci, munasyifahin yang bisa, munasyifahin lil aini, yang bisa ini, yang bisa menyerap atau yang bisa membersihkan, menghilangkan najis itu. Tamsahu biha, yang menggosokkan biha dengan hajar ini, dengan 3 batu. Mahalan najwi bihaitsu la tantaqilun najasatu, ke tempatnya najis, mahallun najis, ke tempatnya najis itu, bihaitsu la tantaqilun najasatu, agar supaya tidak menyebar najis itu ke tempat-tempat lainnya.
bihaitsulah di tempat di mana tidak berpindah an-najasatu apa najis an maudhi'iha dari tempatnya najis itu. Wa kadzalika tamsahul qadibah fi thalathati mawadhi'ah. Demikian juga tamsahul qadibah fi thalathati mawadhi'ah, yang menggosokkan qadibah ini di bawah ini, di bawah alat kelamin itu. Qadibah ini. Jadi maksudnya walaupun buang air kecil, kalau mau beristinja pakai batu ya tetap digosokkan fi salasati, sebanyak 3 kali, dalam 3 kali gosokan. Sama kasusnya dengan prakteknya dengan buang air besar di atas tadi. Fa illam yasul inqo bi salasatin, jikalau tidak bisa menghilangkan najis dengan 3 kali gosokan, 3 kali usapan, fatammim khamsatan, maka sempurnakan khamsatan menjadi 5 usapatan atau 7, ila ayyun qabil itarih, hingga sempurna tapi dengan hitungan-hitungan yang ganjil. Fal itaru, adapun ganjil itu mustahabun sunnah, wal inqa'u, dan menghilangkan najis wajibun, adalah wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra, wala tastanji, dan tidak beristinja, wala tastanji, dan tidak beristinja illa bil yadil yusra, kecuali dengan tangan kiri. Wa qul, dan katakan indal faraghi minal istinja'i, ketika selesai istinja. Ya, berdoa maksudnya. Bagaimana doanya ketika selesai istinja? Jadi beristinja itu yang menggunakan tangan kiri. Terus setelah istinja, setelah cawi itu, maka berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqih wa hassin farji minal fawahisyih wadluk yadaka ba'da tamamil istinja. Oh, ini doanya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisyih. Itu doanya. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja'i, wadluk, dan usapkan yadaka, tanganmu, ba'da tamamil istinja'i, setelah melakukan istinja, bil ardih au bihaitin, ya, menggunakan tanah atau bihaitin, tembok, dinding, ya. Summa usilha, kemudian membasuh tangannya, dibasuh. Jadi di sini ada doa setelah kita melakukan istinja. Doanya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Babu adabil wudu. Fa idza faragta minal istinja'i, maka ketika selesai dari istinja, fala tatruk, jangan tinggalkan, fala tatruk, maka jangan tinggalkan siwaka, kepada bersiwak. Fa innahu, karena sesungguhnya siwak, mitharatun lil fami, menyucikan bagi mulut, wa mardatun lir rabbih, dan bisa mendapatkan ridhonya Allah, wa muskhitatun lisyaitani, dan dibenci oleh setan. Siwak itu biasa dilakukan sebelum sholat, yang kita tahu sebelum sholat biasanya. Nah, di sini setelah ya beristinja itu juga fala tatruk siwak, jangan tinggalkan kalau bisa bersiwak. Wa sholatun, nah ini, dan sholat bisiwakin, dengan bersiwak sebelum sholat, menggosok gigi itu, afdalu, lebih utama, min sab'ina sholatan bila siwakin, daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Waruya, dan diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laula
an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki fi kulli shalah. Kata Nabi, seandainya tidak menjadi keberatan atau tidak memberatkan untuk umatku, kata Nabi, la amartuhum bis-siwaki fi kulli shalah, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak di setiap melakukan sholat. Memang ada kayu siwak itu. Biasanya diakali kalau ada yang pakai kayu siwak, pakai sarung biasanya itu. Jadi memang ada kayu khusus ya untuk siwak ini, kayu siwak. Wa anhu qala sallallahu alaihi wasallam, sabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki, aku diperintahkan bisiwaki, dengan bersiwak, hatta khasyitu an yuktaba alayya, sampai aku mengira, kata Nabi, siwak ini akan diwajibkan kepadaku, kata Nabi. Tapi ternyata enggak diwajibkan. Tapi memang yang utamanya di sini, orang sebelum sholat kalau bersiwak dulu, membersihkan gigi dulu, itu afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin, lebih utama dari 70 kali sholat tanpa bersiwak. Summa jlis lil wudu'i, kemudian duduklah lil wudu'i, untuk berwudu. Nah, jadi setelah istinja ya. Ini kan tadi istinja, setelah istinja kalau bisa jangan meninggalkan siwak. Setelah itu summa jlis lil wudu'i, kemudian duduk untuk berwudu, mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat, ala maudhi'in murtafi'in, di atas tempat yang agak tinggi, kai agar supaya la yusibakar rosyas, agar tidak terkena percikan-percikan air itu. Jadi kalau bisa berwuduknya itu di tempat yang agak tinggi, dia tidak kena percikannya air itu. Waqul, dan katakan, ya berdoa, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni. Nah, ini doanya. Jadi sebelum berwudu, untuk melakukan wudu ya, sebelum niat dulu ini. Ini doanya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Summa usil yadaika salasan. Summa usil, kemudian membasuh yadaika, kedua tanganmu, salasan, 3 kali, qabla an tudkhilahuma, sebelum memasukkan keduanya, kedua tangan itu, al-ina'a, ke wadah, ke tempat air itu. Jadi baca doa dulu, doanya Rabbi a'udzu, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni. Setelah itu membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkan ke tempat wudu itu, ke tempat air wudu. Waqul, dan berdoa, Allahumma inni as'alukal yumnah wal barakatah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Jadi saat mencuci tangan itu doanya, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakatah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Setelah itu dilakukan, summanwi raf'al hadasi, summanwi, kemudian berniat ya. Berniat raf'al hadasi, untuk menghilangkan hadas, awistibahatas sholati, atau untuk mengharuskan melakukan sholat. Nah, baru ini dibaca niatnya, niat berwudu itu baru dibaca setelah membasuh kedua tangan dan setelah membaca doa kedua tangan, membasuh kedua tangan itu. Wala yambawi, dan tidak seharusnya atau jangan, tidak boleh, anta zubah, hilang niatuka, apa niatmu, qabla ghaslil wajhi, sebelum membasuh wajah, fala yasihu, maka tidak sah wudu'uka, apa wudu'mu. Jadi kalau maksudnya jangan sampai tidak berniat.
Khawatir nanti setelah baca doa Allahumma inni as'alukal yumna ini terus dilanjutkan membasuh wajah, tidak didahului dengan niat-niat untuk lirafil hadasi atau niat berwudu. Maka kalau niatnya tidak tidak ada sebelum membasuh wajah itu qabla ghaslil wajhi, maka fala yasihu wudu'uka, tidak sah wudunya. Summa khudh, kemudian ambillah ghurfatan lifikah. Ghurfatan ini 1 sendok gini ghurfatan. Lifikah ya untuk tanganmu, jadi ukuran gini kan air. Kalian normalnya dulu kan nggak pakai keran. Ini contohnya kasusnya kalau berwudu pakai ini, pakai wadah. Jadi tidak pakai keran. Jadi yang dimaksud summa khudh ghurfatan lifikah, ngambil air seperti ini. Watamatmat ya. Watamatmat dan berkumurlah. Jadi summa khudh urfatan lifikah, summa kemudian ambillah ghurfatan ya, air itu lifika untuk mulutmu, untuk ditaruh di mulut maksudnya. Watamatmat dan berkumurlah biha dengan ghurfatan tadi itu, dengan air yang sudah diambil tadi itu. Salasan sebanyak 3 kali. Wabaligh dan sampai fi raddil ma, di tempat kembalinya air. Maksudnya berkumur itu ya diulang-ulang ila ghalsomati, sampai pada ghalsomati ini pangkal tenggorokan. Apa istilahnya? Di sini di leher ini sampai di situ. Ghalsomati ini pangkal tenggorokan di sini ya, apa namanya istilahnya ya? Apa di sini istilahnya? Namanya ini apa? Kerongkongan. Ya di pangkal sini sampai sini berkumurnya. Jadi tidak cukup di sini saja berkumurnya. Bila kalau semati sampai di sini, artinya biasanya begitu kan orang berwudu itu. Illa antakuna soiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Fatarfuk, maka ya pelan-pelan. Kalau dalam kondisi puasa seperti sekarang, berkumurnya jangan sampai di pangkal tenggorokan, maka batal nanti puasanya. Tapi kalau hanya sekedar di mulut di sini itu gak batal. Asalkan jangan ditelan nanti. Yang batal itu kalau kumur-kumur langsung ditelan. Tapi kalau tidak ditelan itu gak batal. Karena mulut ini kan punya 2 tempat ya. Punya 2 tempat. Bagi hukum puasa, mulut ini adalah bagian dalam mulut ini. Bagian luar. Jadi lidah gigi kita ini ada di bagian luar tubuh kita. Itu kalau hukum puasa. Tapi kalau hukum wudu, maka gigi, lidah dan mulut ini ya bagian dalam tubuh. Nah, ini status hukumnya mulut. Makanya tidak batal kalau orang berkumur-kumur di saat berpuasa, tapi ya jangan sampai ilal ghalsomati, jangan sampai di pangkal tenggorokan. Kalau di pangkal tenggorokan nanti batal. Karena kan yang membatalkan puasa itu yang masuk sampai pada pangkal tenggorokan. Makanya Anda kalau hanya nyicipi makanan itu tidak batal. Asalkan jangan ditelan. Kalau hanya nyicipi makanan itu tidak batal. Karena perasa itu bukan di tenggorokan. Perasa ini ada di lidah, pahit, manis, asin itu ada di lidah. Maka boleh-boleh saja nyicipi makanan, tapi setelah itu berkumur dibuang, jangan dilanjutkan. Nanti nyicipi dilanjutkan, itu yang batal. Jadi selama tidak masuk ke ini ghalsomati ya, ke pangkal tenggorokan, di kerongkongan itu tidak batal. Jadi yang batal itu ketika sudah masuk ke tenggorokan.
kecuali air ludah. Nah, kalau air ludah walaupun masuk memang dihukumi tidak batal dengan syarat murni air ludah tidak dicampur dengan es jeruk. Nanti air ludahnya dicampur es jeruk batal. Es teh, apalagi nanti dikasih gula ludahnya terus ditelan, itu batal. Tapi selama masih murni air ludah tidak batal masuk di tenggorokan. Kenapa alasannya? Ya karena memang apa ya? Apa istilahnya kalau di fikih? Sulit memang untuk menghindari. Menghindari itu sulit. Maka diperbolehkan, tidak masuk pada kategori membatalkan air ludah yang masuk ke tenggorokan. Tapi dengan syarat itu, syaratnya harus mutlak, masih murni air ludah, tidak bercampur apapun. Jadi silahkan, walaupun bulan puasa berkumur silahkan. Tapi ya ini syaratnya fatarfuk, jangan sampai di pangkal tenggorokan. Nah kalau tidak dalam kondisi puasa maka memang perintahnya fi raddil ma ila ghalsomati, berkumur sampai di sini nanti sebelum berwudu. Waqul, dan membaca doa Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri lakah wasabbitni bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu doanya. Doa berkumur. Doa di saat berkumur. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wasabbit bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Summa khudh, kemudian ambil ghurfatan. Ya air lagi. Air ambil pakai tangan, di sendok itu. Li anfika, untuk hidungmu. Wastansyik, dan berintinsyak. Istinsyak ini menghirup air pakai hidung. Biha, dengan urfa itu salasan, sebanyak 3 kali. Wastansir ma fil anfih min rutubatih, dan terus diulang selama 3 kali. Jadi adab sebelum berwudu itu pertama disuruh berkumur. Ya kalau yang dari awal tadi membasuh kedua tangan, terus setelah membasuh kedua tangan baru niat, setelah niat baru berkumur, terus berkumur istinsak. Istinsak itu yang menghirup air di hidung itu. Dan itu ternyata kalau tidak terbiasa di sini sakit, biasanya perih. Kayak dihirupnya harus seperti ini. Dan ternyata itu memang pengobatan. Makanya kemarin waktu zamannya Covid itu, orang kalau ingin negatif, tidak positif, biasanya istinsak dulu. Biasanya ketika dicek di rapid test itu di hidung itu negatif biasanya kalau istinsak. Dan teman-teman banyak yang melakukan ini. Ketika mau cek kesehatan Covid itu, ya mereka istinsak dulu, menghirup air seperti ini. Dan itu hasilnya negatif biasanya. Wa qul fil istinsyaki, dan doa di saat beristinsyak ya. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Ini doanya. Doa ketika menghirup, mau menghirup, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Wa fil istinsar. Nah, istinsar ini sudah mengeluarkan lagi, bukan menghirup. Itu ada doanya lagi. Apa doanya? Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Jadi setiap gerakan, perubahan dari gerakan-gerakan itu ada doanya semua. Lah ini bukti bahwasanya agama kita, agama Islam itu mengajarkan kepada kita dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Makanya pengantarnya Imam Ghazali di sini, jangan sampai 1 detik pun apa yang kamu lakukan itu sampai tidak bernilai ibadah kepada Allah, kata Imam Ghazali.
Maka jadikan waktu kamu, pergerakan kamu itu harus kamu jadikan bentuk ketaatan kepada Allah, bentuk ibadah kepada Allah. Nah, setelah istinsak dilakukan, summa khudh urfatan liwajhika, baru kita perintahkan untuk ngambil air lagi untuk digunakan, diusapkan kepada wajah. Fausil, maka basuhlah biha dengan urfah ini, dengan urfah min mubtada'i tastihil jabhati, dimulai dari dahi, ya, daerah yang datar di dahi, daerah rata di dahi. Tastihil jabhati di sini berarti. Jadi dimulainya dari sini. Ila muntaha ma yakbalu minadz-dzaqani fituli, sampai pada ujung dagu sini. Jadi dimulainya wudu itu kalau sesuai etika ya itu di sini dimulainya gini. Wa minal udhuni ila udhuni fil ardi wa ausil ma'i. Sebentar. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi. Jadi dimulai dari dahi, ukurannya sampai di sini. Minadz-dzaqani fituli, untuk bawah atasnya ratanya harus sampai di sini. Tapi kalau ke sampingnya melebarnya itu minal udhuni ilal udhuni fil ardi, sampai batas antara telinga dengan telinga, sampai sini maksudnya. Ya jadi harus meliputi gini orang berwudu itu. Hanya enggak usah dipaksakan sampai di belakang telinga kalau orang berwudu. Itu mau mandi kalau seperti itu sudah. Tapi dimulainya tetap dari sini. Jangan dimulai dari sini. Wa ausil ma'i ila maudi'it tahdhif. Dan sampaikan atau ratakan, ya sampaikan air itu ke tempat yang tahdhif. Tahdhif ini wa huwa ma yaqtadun nisa'u tanhiyatasy sya'ri anhu. Tempat di mana yang menjadi kebiasaan perempuan itu untuk menyembunyikan rambut. Jadi di sini tahdhif ini maksud tahdhif. Jadi ya, harus rata sampai sini katanya. Adab berwudu itu. Wa huwa ma bainar ra'sil udhuni ila zawiyatil jabaini. Jadi yang dimaksud tahdhif, ya daerah tahdhif itu adalah tempat antara ra'sil udhuni, ini paling tingginya telinga ini, ila zawiyatil jabaini, sampai di sini berarti di dahi ini, di sini. A'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi. Ya betul di sini, di daerah dahi ini berarti. Jadi penjelasannya ini hanya diperinci saja. Pada intinya etika berwudu itu yang disampaikan di sini ya harus ini aja, meliputi sini aja. Ini hanya perincian-perinciannya saja. Hanya tambahan pengertian bahwa daerah ini, daerah sini ini disebut dengan daerah tahdhif istilahnya. Yang hanya pengertian seperti ini. Wa ausil ma'a ila manabiti syu'uri arba'ah, dan meratakan atau menyampaikan air di tempat tumbuhnya 4 rambut atau 4 bulu ya. Syu'uril arba'. Apa saja yang 4 itu? Al-hajibaini, bulu ini bulu dahi. Ya kan ada, tidak masuk pada rambut ini, ada rambut kecil ini tipis-tipis. Ini disebut dengan al-hajibaini, bulu ini, bulu dahi ini. Wasyaribaini, kumis. Wal ahdabi, bulu mata. Wal idhraini, bulu pipi di sini. Wahuma, yang dimaksud idhraini ini, 2 bulu pipi ini,
ma yuwazil udhunaini min muqtada'il lihyati, rambut atau bulu yang tumbuh di antara telinga, dua telinga sampai ini, sampai jenggot. Ya ini berarti bulu apa istilahnya ini? Brewok. Apa? Campang. Ya, sudah lah, intinya ini ya, ini maksud Izra ini. Jadi orang berwudu itu air itu harus meliputi tempat di mana 4 tempat ini. Yang pertama tempatnya hajibaini, bulunya harus rata semua. Wasyaribaini dan kumis, wal ahdabi dan bulu mata, wal idroini dan bulu ini. Bulu pipi ini nah. Itu ukuran-ukurannya. Ya intinya semua itu masuk pada kategori wajah. Wajibu isolul ma'i, dan wajib isolul ma'i, meratanya air atau sampainya air, ila madabitis sya'ri minal lihyatil khafifati, sampai pada tempat tumbuhnya jenggot yang tipis. Sini berarti jenggot tipis ya. Kalau yang tebal kan di sini tebal. Yang tipis, jadi wajibnya sampai di sini. Untuk itu, karena memang definisi wajah, pengertian wajah itu kan di sini, bagian kepala yang tampak dari depan. Nah makanya seperti auratnya perempuan, ya, ini yang banyak kurang teliti, kurang detail. Aurat perempuan di dalam sholat itu kan jami'ul badni illa wajhaha wa kaffaiha zahiran wa batinan ilal ku'aini. Jadi aurat perempuan kalau laki-laki sudah paham semua, baina rubbati, baina surrati wa rubbati, antara pusar dan lutut. Jadi kalau Anda sholat gak pakai baju, yang penting pusar, ini laki-laki, pusar ini tertutup dan lutut tertutup, itu sah. Tapi jangan coba-coba, pasti diusir Anda. Dikira orang gila, tapi kalau fikih itu sah karena memang baina surrati wa rubbati. Dan itu dilakukan oleh sahabat. Seperti itu. Tapi jangan coba-coba, yang penting sudah tahu saja. Kalau perempuan itu jami'ul badni illa wajhaha wa kaffaiha zahiran wa batinan ilal qur'aini. Semua anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, zahiran wa batinan, baik luar maupun dalam, tapi ilal qur'aini, sampai pergelangan tangan saja. Yang banyak kecolongan, yang banyak tidak detail itu wajah. Wajah ini, sekali lagi, wajah ini adalah bagian kepala yang tampak dari depan. Ketika ada seorang perempuan sholat mukennanya hanya sampai di sini, maka batal secara fikih. Jadi ada terkadang orang menggunakan mukena itu seperti menggunakan jilbab di sini. Ini tidak tertutup, ini loh. Karena ini sudah tidak termasuk wajah. Makanya tadi di sini hanya bagian tipis saja yang kena di sini. Bagian bawah dagu ini itu masuk aurat. Maka kalau perempuan sholat mukenanya sampai sini tidak menutup ini, secara fikih batal, tidak sah sholatnya karena auratnya terbuka. Ini harus tertutup memang. Jadi harus sampai sini mukena itu. Kalau laki-laki kan bebas, yang penting tertutup itu. Ini banyak yang ini memang, jadi tolong disampaikan ke ibu-ibu nanti untuk lebih memperhatikan lagi. Banyak memang banyak ini, banyak yang kurang perhatian. Jadi wajibnya sampai di sini, ya, wajib sampai air itu minal lihyatil khafifati dunal kasifati. Nah, untuk yang ke bawah di leher ini sudah, itu tidak wajib sampai air di situ. Kena air gak wajib. Wa qul inda ghaslil wajhi Jadi di sini masih di adab-adab tentang wudhu, karena memang berwudhu ini hukum asalnya kan sunnah. Berwudhu ya, hukum asalnya sunnah, paling tinggi sudah sunnah berwudhu ini.
Tapi ketika nanti mau masuk pada rangkaian sholat, nah maka disinilah butuh secara otomatis hukumnya menjadi wajib, berubah menjadi wajib. Makanya penting sebelum belajar sholat sebenarnya, yaitu yang lebih penting belajar tentang bagaimana cara lirafil hadas, menghilangkan hadas, berwudu dan bersuci. Itu yang lebih penting. Karena memang ternyata terbukti di kitab-kitab fikih itu bab pertama memang bahas masalah suci, masalah tohar. Ya karena ma la yatimmal wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau sholat Anda hukumi wajib, maka berwudu sebagai syarat sahnya sholat wajib juga harus dipelajari. Wa qul inda ghuslil wajhi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yurfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.